Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas tentang sistem ekskresi manusia, khususnya pada ginjal. Ini adalah materi IPA kelas 8 semester 2. Nah, untuk sekedar diketahui bahwa materi kali ini KD-nya yaitu menganalisis sistem ekskresi pada manusia dan memahami gangguan pada sistem ekskresi dan upaya untuk menjaga kesehatan sistem ekskresi. Kemudian untuk tujuan pembelajarannya yaitu untuk mengetahui struktur fungsi sistem ekskresi, menganalisis gangguan pada sistem ekskresi, dan menganalisis upaya menjaga kesehatan sistem ekskresi. Oke, kita masuk ke pengertian ekskresi. Apa itu ekskresi? Nah, untuk pengertian ekskresi itu sendiri adalah pengeluaran zat sisa metabolisme tubuh yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, itu tadi pengertian dari ekskresi. Nah, ini ada pertanyaan untuk menganalisis, yaitu mengapa tubuh kita harus mengeluarkan zat sisa. Alasan yang pertama adalah zat sisa yang dikeluarkan oleh tubuh itu artinya sudah tidak berguna lagi. Jadi segala sesuatu yang keluar dari tubuh artinya tidak dipergunakan lagi oleh tubuh, tidak dapat diolah kembali, sehingga harus dikeluarkan. Kemudian untuk alasan kedua, agar tidak menghambat kinerja tubuh. Nah, jadi tubuh selalu berproses ya, sehingga ada yang selalu bergantian. Ketika tubuh telah mengeluarkan zat sisa, maka tubuh akan berproses kembali sehingga zat sisa itu akan kembali terbentuk oleh tubuh. Nah, itu dinamakan metabolisme tubuh. Nah, untuk alasan yang terakhir, agar tidak membahayakan tubuh. Jadi, kalau tubuh tidak mengeluarkan zat sisa, maka zat sisa tersebut akan menjadi kuman atau menjadi sarang kuman ya, sehingga menimbulkan penyakit. Nah, untuk analisis yang kedua, bagaimana rasanya jika tubuh tidak mengeluarkan zat sisa? Nah, sama ya seperti di alasan yang sebelumnya, bahwa tubuh akan kesakitan. Jadi zat sisa yang tidak dikeluarkan oleh tubuh itu akan menjadi penyebab penyakit dalam tubuh. Nah, ini ada 3 proses pengeluaran pada manusia. Yang pertama itu ada defekasi, yaitu proses pengeluaran zat sisa pencernaan, contohnya feses. Yang kedua ada sekresi, proses pengeluaran zat sisa oleh kelenjar yang masih digunakan oleh tubuh, contohnya ada enzim. Yang terakhir ada ekskresi, yaitu proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi oleh tubuh, contoh ada urin dan keringat. Kemudian ada pula namanya empedu dan gas CO2 atau karbon dioksida. Nah, untuk kali ini kita terfokus membahas pada proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak berguna lagi oleh tubuh, yaitu ekskresi. Sistem ekskresi yang pertama yaitu ginjal. Nah, ginjal di dalam tubuh manusia itu ada 2. Ginjal berbentuk seperti biji kacang merah, terletak dalam rongga perut, dinding tubuh bagian kanan dan kiri. Nah, ginjal kiri lebih besar daripada ginjal kanan. Ginjal kiri terletak lebih tinggi daripada ginjal kanan, karena di ginjal kanan itu posisinya di bawah lambung. Jadi di atas ginjal kanan itu ada lambung, sehingga dia agak lebih ke bawah posisinya. Selanjutnya, memahami fungsi ginjal. Yang pertama itu sebagai menyaring, yaitu menyaring darah yang mengandung metabolisme tubuh. Kemudian fungsi ginjal yang kedua sebagai pengeluaran zat racun seperti amonium dan urea. Fungsi ginjal yang ketiga yaitu sebagai pertahanan, yaitu mempertahankan keseimbangan cairan tubuh. Fungsi ginjal yang keempat sebagai mempertahankan keseimbangan garam dan zat lain. Yang kelima, mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dalam tubuh. Dan yang keenam sebagai produksi hormon yang mengontrol tekanan darah. Selanjutnya kita bahas tentang struktur ginjal. Yang pertama ada lapisan ginjal yang paling terluar, dinamakan korteks. Kemudian lapisan setelah korteks itu namanya medula atau sumsum ginjal. Kemudian setelah itu terdapat saluran pembawa hasil penyaringan.
atau yang disebut dengan pelvis renalis sebagai rongga ginjal. Nah, ada pula yang dinamakan dengan glomerulus. Kemudian di dalam ginjal terdapat banyak pembuluh kapiler. Kemudian ada arteri ginjal, vena ginjal, ada ureter, dan hasil terakhir dari proses pembentukannya urin itu ada namanya kandung kemih. Untuk posisi kandung kemih ada di bagian terakhir dari ureter atau saluran ureter ini. Nah, fungsi pertama ginjal adalah menyaring darah. Jadi darah itu akan masuk melalui arteri ginjal. Jadi darah ini dibawa dari jantung ya. Darah dibawa dari jantung masuk melalui arteri ginjal, kemudian diproses hingga nanti darah yang telah diproses akan dikeluarkan lagi melalui vena ginjal. Nah, itu proses secara umum. Nanti kita akan bahas proses secara khusus atau proses dalam pembentukan urin dari urin primer, urin sekunder hingga pembentukan urin sesungguhnya. Nah, untuk kita ketahui ada beberapa fungsi dari bagian-bagian ginjal. Yang pertama itu ada korteks sebagai kulit ginjal, yaitu lapisan terluar dari ginjal berwarna merah tua. Terdapat nefron yang memiliki susunan dan fungsi terpenting dalam proses penyaringan. Yang kedua ada medula renalis sebagai sumsum ginjal. Lapisan kedua setelah korteks yang di dalamnya terdapat saluran untuk mengalirkan zat cair seperti air, darah, vitamin, dan lainnya. Yang ketiga, fungsi dari pelvis renalis atau rongga ginjal sebagai tempat penyimpanan urin sementara sebelum dialirkan ke ureter. Nah, ureter ini sebagai tempat saluran urin sesungguhnya yang akan dialirkan ke kandung kemih. Kemudian arteri ginjal yaitu saluran yang membawa darah beroksigen dari jantung menuju ginjal untuk disaring. Yang terakhir ada vena ginjal yang membawa darah yang telah disaring menuju jantung kembali. Oh iya, ini satu lagi yaitu kandung kemih. Posisinya nih di paling terakhir yaitu sebagai tempat untuk urin sesungguhnya yang akan dikeluarkan oleh anus. Selanjutnya kita akan bahas sel nefron. Yang pertama itu ada bagian badan Malpighi yang terdiri dari arteri eferen atau arteri ginjal, kemudian ada arteri aferen atau vena ginjal. Kemudian ada glomerulus yang terdapat di dalam badan Malpighi. Kapsula Bowman ini adalah pembungkus dari bagian yang ada di dalam badan Malpighi. Nah, sel nefron dalam satu ginjal itu berjumlah sekitar 1 juta sel. Nah, ini dia tadi ya bagian sel nefron. Yang pertama ada badan Malpighi yang terdiri dari glomerulus dan kapsula Bowman. Kemudian tubulus. Tubulus itu adalah saluran-saluran yang panjang ini ya. Terdiri dari tubulus proksimal, tubulus distal, dan tubulus collectifus. Jadi sel nefron ini berjumlah sekitar 1 juta dan semuanya terletak di bagian korteks dan bagian medula renalis. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada 3 tahapan dalam pembentukan urin di dalam nefron. Yang pertama itu ada tahap filtrasi. Pada tahapan ini nanti darah akan masuk ke glomerulus. Nah, di glomerulus ini terdiri dari kapiler darah. Jadi darah itu masuk melalui arteri ginjal. Nah, nanti hasil akhirnya akan menjadi urin primer. Jadi di dalam glomerulus nantinya tekanan darah akan menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang memiliki ukuran kecil keluar melalui pori-pori kapiler dan menghasilkan filtrat. Cairan hasil penyaringan ini disebut dengan filtrat. Nah, filtrat tersusun atas urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Filtrat selanjutnya disimpan sementara di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah sehingga tidak dapat menembus pori-pori glomerulus, sehingga filtrat yang tertampung di kapsula Bowman ini disebut dengan urin primer. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu tahap reabsorpsi, yaitu penyerapan kembali.
Nah, urin primer tadi akan masuk ke tubulus proksimal. Nanti di tubulus proksimal ini akan terjadi penyerapan zat-zat yang masih diperlukan. Hasil akhir dari tahap reabsorpsi ini akan menjadi urin sekunder. Nah, kemudian urin sekunder itu akan masuk melalui lengkung Hendel. Setelah dari lengkung Hendel, urin sekunder akan mengalir ke tubulus distal. Nah, jadi urin sekunder ini selama mengalir akan terus dilakukan penyerapan kembali di bagian lengkung Hendel dan tubulus distal. Urin sekunder ini mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin inilah yang memberikan warna kuning pada urin, sedangkan urea ini dia akan menimbulkan bau pada urin, atau yang biasa kita cium itu adalah bau gesing pada urin ya. Tahapan yang ketiga yaitu tahap augmentasi atau pengeluaran. Nah, jadi urin sekunder tadi yang berada tubulus distal akan menjadi urin sesungguhnya. Selama di tubulus distal itu akan diubah menjadi urin sesungguhnya. Kemudian urin sesungguhnya itu akan dialirkan ke pelvis renalis atau rongga ginjal. Setelah berada di pelvis renalis, urin sesungguhnya akan dialirkan ke ureter dan berakhir pada kandung kemih. Nah, itulah tadi tahapan dari pembentukan urin yang berada di dalam nefron. Oke, selanjutnya kita akan bahas gangguan yang terjadi pada ginjal. Yang pertama itu ada nefritis. Nefritis yaitu terjadi akibat rusaknya sel nefron oleh bakteri Streptococcus. Bakteri ini hidup karena asam uret dan urea masuk kembali. Nah, kenapa dia bisa masuk kembali? Karena urin sesungguhnya itu tidak dikeluarkan dengan cepat. Yang kedua ada batu ginjal. Terjadi karena adanya endapan garam di dalam pelvis renalis atau yang biasa kita sebut dengan batu. Nah, jadi gangguan ini terjadi karena adanya garam yang terbentuk akibat urin sesungguhnya mengendap di pelvis renalis. Nah, kemudian ada albuminuria, yaitu kerusakan glomerulus akibat kelebihan protein atau vitamin C dan kalsium. Kemudian ada hematuria, yaitu adanya sel darah merah pada saat urin dikeluarkan. Yang terakhir ada kanker ginjal, yaitu adanya pertumbuhan sel yang tidak terkontrol oleh tubuh. Oke, berakhir sudah pembahasan kita kali ini tentang sistem ekskresi manusia pada ginjal. Yang pertama pada ginjal. Nah, jadi untuk pertemuan selanjutnya kita akan bahas sistem ekskresi pada hati, kemudian pada paru-paru, dan ada pada kulit. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.